Hasil investasi besar dan gaji tinggi itu menakjubkan bila didapat, dan ada orang-orang yang bisa mendapatkannya. Namun, kenyataan bahwa ada banyak usaha yang diberikan ke satu sisi rumus uang, dan sedikit yang diberikan ke sisi lain merupakan kesempatan bagi kebanyakan orang. Pikirkan itu dalam konteks berapa banyak waktu dan usaha yang dihabiskan untuk mencapai 1% performa tambahan investasi tahunan. Jutaan jam riset, puluhan miliar dolar untuk upaya para profesional dan yang mudah melihat apa yang berpotensi lebih penting atau lebih layak. Di sini kita dapat menghabiskan 80 jam untuk menambah 10% hasil, padahal ada 2 atau 3% beban gaya hidup di keuangan kita yang bisa dikurangi dengan lebih mudah. Selamat datang di Bedah Buku. Kali ini kita akan membedah buku dari The Psychology of Money bab 10. Menabung uang. Saat satunya faktor yang bisa Anda kendalikan menghasilkan salah satu hal yang benar-benar penting, yaitu hal yang menakjubkan. Dalam bab ini, perilaku keuangan seseorang terbagi menjadi 3, yaitu orang yang merasa tidak bisa menabung, tidak perlu menabung, dan tidak mau menabung. Oleh sebab itu, untuk mengeluarkan seseorang dari konsep tidak bisa dan tidak perlu menabung, mereka harus mengetahui beberapa gagasan mengenai uang. Yang pertama adalah kekayaan tidak banyak berhubungan dengan tingkat pendapatan dan perolehan investasi, melainkan berhubungan dengan tingkat tabungan. Tingkat tabungan sangat berhubungan dengan alokasi keuangan yang digunakan, bukan pada besarnya pendapatan Anda. Semakin efisien dan yang dikeluarkan akan semakin tinggi pula tabungan Anda. Jika Anda memiliki penghasilan relatif kecil, namun pengalokasiannya itu hanya 40% dari keuangan Anda, maka itu akan jauh lebih baik daripada Anda memiliki penghasilan yang tinggi, namun pengalokasiannya sekitar 70% lebih dari jumlah pendapatan Anda. Jika kedua orang ini dibandingkan, maka orang yang memiliki tingkat kekayaan yang tinggi adalah orang yang mempunyai penghasilan rendah dengan pengeluaran efisien jika dibandingkan dengan orang berpenghasilan tinggi namun pengalokasian uangnya lebih besar dari orang lainnya. Yang kedua adalah di atas pendapatan tertentu yang Anda butuhkan adalah apa yang ada di bawah ego Anda. Maka di dalam bertindak, coba pikirkan mana yang Anda butuhkan, bukan apa yang Anda inginkan. Kekayaan akan berhubungan dengan ego dan pendapat pemiliknya. Jika Anda terdorong untuk memenuhi ekspektasi orang lain agar dapat dihormati, dibanggakan, dan menjadi pusat perhatian, maka Anda akan cenderung mengalokasikan keuangan Anda kepada hal yang sebenarnya belum Anda butuhkan, tetapi harus tetap mengeluarkan uang untuk memenuhi ekspektasi tersebut. Sehingga ketika Anda melakukan itu, kemampuan Anda dalam menabung cenderung lebih sedikit daripada apa yang sebenarnya bisa Anda tabungkan dengan jumlah yang lebih banyak. Dengan catatan, Anda tidak memenuhi ekspektasi orang lain. Yang ketiga, tak perlu alasan untuk menabung, karena memiliki tabungan adalah kekayaan yang dapat membuat Anda memiliki keleluasaan. Kebanyakan orang menabung untuk hal-hal yang ditargetkan, seperti membeli rumah, mobil, dan hal-hal lainnya. Jika seseorang tidak memiliki target pembelian, maka cenderung mereka yang tidak memiliki dorongan untuk menabung. Faktanya, menabung tanpa alasan adalah sebuah cerminan terpenting dalam kekayaan, karena kekayaan yang sebenarnya adalah uang yang belum dibelanjakan.
Ketika Anda menabung untuk membeli suatu barang, otomatis Anda hanya memiliki kekayaan dalam jangka waktu sebelum Anda membeli barang tersebut. Contoh kemarin dari tabungan adalah ketika Anda memiliki tabungan tanpa target, sebenarnya hal itu akan memberikan Anda keleluasaan dalam kehidupan Anda. Anda tak perlu takut untuk resign dari pekerjaan dengan lingkungan yang unik. Atau Anda tak perlu memaksakan diri untuk tetap bekerja saat Anda jatuh sakit. Atau Anda bisa menggunakan uang Anda untuk menciptakan kualitas waktu terbaik dengan berlibur bersama keluarga dan banyak hal lainnya. Intinya, ketika Anda memiliki kendali atas waktu yang Anda punyai dan Anda mempunyai kendali atas pilihan Anda, maka Anda telah memiliki hal paling berharga di dunia ini. Terima kasih telah mendengarkan. Selamat bertemu di bab selanjutnya.